wanita menginginkan wanita menginginkan seluruh perhatian dari lelaki. Jadi, saat pria memberikan 5% pikirannya, wanita menuntut 100% pikiran si pria. Intinya wanita hanya ingin didengar. Nih, kemudian selanjutnya adalah cara pria dan wanita dalam menghadapi tekanan. Ini juga pasti berbeda. Umumnya, pria akan merasa lebih nyaman dengan memecahkan persoalan seorang diri tanpa meminta bantuan siapapun. Seperti yang tadi dikatakan, jadi laki-laki itu cenderung menarik diri untuk masuk ke dalam guanya tersebut. Sedangkan wanita akan merasa lebih nyaman dengan membicarakan persoalan tersebut untuk mendapatkan dukungan dari si pria. Nah, jadi di sisi lain saat menghadapi tekanan ini, wanita akan menceritakan keluh kesahnya secara detail untuk mencari ketenangan. Sedangkan pria ini umumnya membicarakan kesulitan hanya dengan dua tujuan. Kalau tidak untuk menyalahkan seseorang, pilihan lainnya adalah mencari solusi. Jadi beda ya, kalau wanita mencari ketenangan saat membicarakan masalah, kalau laki-laki mencari siapa nih yang akan disalahkan atau mencari solusi gitu. Nah, akibat dari perbedaan kebiasaan ini, wanita bercerita sambil marah, pria merasa diserang. Apabila wanita bercerita tanpa kemarahan, pria akan memberikan solusi. Jadi baiknya bicarakanlah masalah tanpa marah-marah gitu. Kemudian catatan penting untuk penduduk Venus, yaitu untuk perempuan. Saat laki-laki masuk ke guanya, bukan berarti cintanya berkurang, tapi mereka sedang belajar untuk lebih menerima keadaan mereka yang sedang mengalami banyak tekanan. Betul nggak? Betul. Nah, kemudian pria dan wanita termotivasi dengan cara yang tidak sama. Sulit bagi pria untuk merasa termotivasi bila dirinya tidak dibutuhkan. Agar jadi bergairah lagi, ia harus merasa dihargai, dipercaya, dan diterima. Tidak dibutuhkan berarti kematian perlahan-lahan bagi pria. Jadi dituliskan di buku ini bahwa pria tuh memiliki sifat bahwa dia tuh sangat ingin apa ya, bukan disuperhirokan tapi diandalkan lah istilah halusnya. Karena sifat alami di atas, pria tuh sangat mementingkan pengakuan bahwa kehadirannya dibutuhkan. Tapi di sisi lain, wanita pada dasarnya suka melayani dan membantu. Itulah yang biasanya menjadi masalah. Namun, saat wanita bertemu pria yang dicintainya, wanita merasa ia telah dapat menjalani hidup dengan lebih santai. Dengan kata lain, wanita sudah merasa lelah melayani dan membantu orang lain hingga saat bertemu pria itu, ia berharap bergantian ia yang dilayani dan dicintai oleh si pria itu. Semoga dimengerti ya. Nih, kaum pria menjadi termotivasi dan bersemangat kala mereka merasa dibutuhkan. Sedangkan kaum wanita menjadi termotivasi dan bersemangat kala mereka merasa dicintai. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya itu pria dan wanita itu berbicara dalam bahasa berbeda. Ini yang paling relate sih kalau yang sejauh saya dibaca. Jadi karena wanita berasal dari planet Venus dan laki-laki berasal dari planet Mars, istilahnya apa ya, bahasa yang mereka ketahui pun berbeda. Jadi saat bertemu pasti ada apa ya, gesekan-gesekan yang memacu percikan-percikan api gitu. Karena wanita tuh menggunakan ungkapan yang superlatif, metafora, dan generalisasi. Bagi perempuan di planet Venus tuh menggunakan bahasa seperti itu tuh umum gitu biasa. Jadi perilaku perempuan yang lebih suka mengungkapkan perasaan tuh itu tuh hal yang lumrah, sedangkan di planet Mars untuk laki-laki, mereka tuh saat mendengarkan bahasa Venus tuh mereka menerjemahkannya, sebagai informasi, padahal itu bukan, padahal perasaan. Nah, jadi inilah yang menyebabkan diskomunikasi antara keduanya. Nih, ada contohnya, yaitu anatomi pertengkaran saat pria lupa sesuatu. Ini satu contoh yang saya ambil di dalam buku ini, yaitu ya ini, umumnya saat pria lupa, wanita tuh berkata seperti ini, "Bagaimana mungkin kau lupa?" Atau, "Kapan sih kau akan ingat?" Atau, "Bagaimana mungkin aku dapat mempercayaimu?" Itu yang keluar dari mulut wanita. Yang laki-laki dengar, tidak ada alasan yang masuk akal untuk lupa, atau "Kau tolol dan tak dapat dipercaya," atau "Aku memberi jauh lebih banyak untuk hubungan ini."
Itu yang laki-laki dengar. Lalu kemudian si pria akan memberi penjelasan seperti ini. Aku benar-benar sibuk dan lupa. Ini biasa terjadi. Atau bukan berarti aku tidak peduli, tapi ini bukan masalah besar. Tapi yang didengar oleh wanita malah, kau seharusnya tidak begitu marah mengenai masalah sepele semacam ini. Kau terlalu menuntut dan alasanmu tidak masuk akal. Cobalah sedikit realistis. Baperan istilahnya ini perempuan di sini. Apa sih yang seharusnya mereka lakukan nih? Si wanita tuh lebih baik berkata seperti ini. Aku tak suka kalau kau lupa. Atau cukup memintanya lagi dengan kalimat sederhana, aku akan sangat menghargai kalau kau bla 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 gitu loh. Jadi apa ya, santai aja gitu. Nah, pria juga bisa lebih menghargai wanita apabila berkata, aku memang lupa, apa kau marah padaku? Kemudian biarkan wanita berbicara tanpa membuatnya merasa bersalah karena wanita tersebut sudah marah. Gitu. Jadi yang bisa apa ya, bisa dilihat yaitu perempuan harusnya jangan ngegas dan laki-laki harusnya bisa lebih apa ya, santai aja gitu. Kesimpulan dari buku ini, yang pertama tuh pria berorientasi pada hasil, sedangkan wanita berorientasi pada hubungan. Karena itu, pria menghargai efisiensi dan prestasi, sedangkan wanita menghargai upaya-upaya untuk memperdalam hubungan. Yang kedua, saat menghadapi masalah, pria akan berusaha menyelesaikannya sendiri dan mengurung diri. Sedangkan wanita akan menceritakan masalahnya. Bukan untuk mendapatkan solusi, tapi sekedar untuk didengarkan dan mendapatkan perhatian. Jadi teman-teman maksudnya bisa mulai ini ya. Jadi kalau saat ya udah pria tuh emang habitnya pengennya mengurung diri, sedangkan wanita tuh saat dia nyerocos nih, dia tuh bukan untuk dicarikan solusi tapi hanya untuk didengar seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, pria cenderung mencerna informasi sedangkan wanita menyampaikan informasi. Wanita senang ngomong, laki-laki sering menyalahartikan informasi tersebut. Kemudian yang terakhir, wanita membutuhkan 1 perhatian, 2 pengertian, 3 sifat hormat, 4 kesetiaan, 5 penegasan, dan 6 jaminan. Sedangkan pria membutuhkan 1 kepercayaan, 2 penerimaan, 3 penghargaan, 4 kekaguman, 5 persetujuan, dan yang terakhir adalah dorongan. Sekian yang bisa Shani rangkum dari buku ini. Silakan untuk selanjutnya mungkin ada teman-teman yang mau sharing atau sekalian apa ya, memberi apa ya, apa yang ada di pikiran teman-teman. Karena ada pertanyaan atau punya apa? Tuhan, Oh ini kesan. kesan dan pesan bisa ditangkap dari pemaparan Iya, dan sebagainya. Mangga bapak-bapak yang dari Mars, para mama yang dari Venus. Alhamdulillah nih Pak Jati. Wanita membutuhkan gak ada poin 7-nya Pak, transparan. Oh iya benar. Itu adalah yang paling pentingnya, Pak Haji. Benar, Pak. Alhamdulillah aman Pak. Aman, menurut aman. riset loh Pak. Iya. Jadi kalau ini Harim ente nanya, nggak ada risetnya gitu. Nggak ada ya. Ini dalilnya jelas ya Pak Haji ya. Pak, tadi udah tak screenshot tadi. Harusnya update ya, Bah, tahun 2022 ya. Nanti Kang Adis bikin menulis buku. Kan 72 perlu diupdate kayaknya Kang Ajis. Iya, Belum ada transfer. Iya, langsung kayaknya cash ya. Aduh, atur nuhun Teh Shani, tepuk tangan dulu dong. Nuhun Teh Shani. Penjelasannya luar biasa, apa namanya? Sangat jelas gitu. Jadi sangat mudah dipahami oleh kita dan sangat-sangat tercerahkan. Emang benar beda dunia ya. Berarti kalau laki-laki yang memahami pria berarti kayaknya dia salah gaul ya. Adanya adanya di negara Venus. Adanya di dunia Venus. Di planet Venus. Hani mau nanya dong, kalau yang kayak tadi kan pria nggak suka dinasehatin ya kan? Terus gimana dong caranya kalau mau nasehatin gitu? Mau ngasih taunya gimana caranya gitu? Biar nggak salah. Kebetulan saya jago banget ya Teh. Coba. Jadi kalau di buku ini ya Teh, gimana ya? Emang pada dasarnya laki-laki tuh nggak suka dinasihatin, jadi biarkan dia apa ya?
kasih dia waktu untuk dia merenung, berpikir sendiri gitu. Saya juga bingung karena buku ini tuh ya begitu teh, gimana ya, sudut pandangnya seakan-akan karena zaman sekarang juga kadang gimana ya, cowok juga kadang perlu nasihat ya. Jadi ini buku rada klasik mungkin kalau Shani lihat. Jadi Bagaimana kalau tanya bapak-bapak kalau ada yang Oke, jadi di buku itu tidak menjelaskan ya, di buku itu hanya menjelaskan kalau laki-laki tidak suka dinasehati. Tapi adakah cara kan apa namanya? Mungkin yang kayak menurut kita tuh kamu tuh harus begitu loh, bukan begini gitu kan. Adalah perasaan perempuan seperti itu gitu. Jadi di buku itu nggak ada jawaban ya, Shan? Gitu sih teh nggak ada teh. Sama buku ini tuh super bertele-tele sih kalau Shani baca. Oke. Iya. Dari bapak-bapak tuh sok coba dari bapak-bapak gimana sih cara nasehatin ini kaum Mars? Mangga bapak-bapak hadir dong. Enggak, Pak Jis. Pak Jis nih Saya jagonya Pak, nih. Pak. Saya Ahlinya. saya ini. Susi saya mah Pak. Ya sama. Sama berarti Bang. Susi. Ayo, aja ayo, saya. Pak. Kayaknya Kang Tio nih yang beda sudut Iya, pandang. Coba Kang Tio deh, coba Kang Tio. Kalau Kang Aji sama Koko kayaknya susis. Iya. Ini sedikit sih jadi dapat apa namanya analogi ya teman-teman. Gitu. Salah seorang guru menyampaikan bahwa pria itu kayak matahari katanya. Biar gampang diinget ya. Nah, kalau misalkan perempuan itu kayak bulan katanya gitu. Coba lihat deh matahari ya. Kalau misalkan dia dari awal mula terbit sampai terbenam, dia tuh nggak berubah gitu, tetap bulat. Ya. Jadi dia tuh kokoh, tegas gitu ya. Kemudian nggak mau diubah, betul kata Tesani tadi. Dan emang karakternya kayak matahari gitu, super power gitu, kuat. Tapi kalau misalkan teman-teman bayangin bulan gitu kan, bulan itu kan menyejukkan gitu ya, dan dia bisa berubah-ubah gitu tuh. Ya kalau misalkan katakan di awal bulan muda gitu kan, dia kan sabit bentuknya itu kan. Tapi misalkan nambah bulan, dia akan nambah gitu sampai benar-benar full moon gitu. Nah, dari filosofi ini gitu, kita sama-sama ya teman-teman, yang perempuan harus bisa memahami bahwa laki-laki itu nggak mau dirubah dia tuh akan kokoh dengan pendiriannya gitu, egonya luar biasa gitu, ya hanya ingin dimengerti saja, ya egonya dia gitu ya, betul tadi kata Tesyani gitu kan, ketika mau dirubah dia itu cenderung aku tuh lebih tahu gitu tuh, karena aku tuh imamu gitu tuh bahasanya, apalagi secara usia katakan lebih tua kayak gitu tuh. Jadi hanya butuh didukung, didampingi, dilayani gitu kan, dikasih teh, dikasih kopi ya, biarin tuh. Kalau dia lagi sendiri ya, kadang sebagian besar pria kalau lagi ada masalah dia menyendiri betul, masuk ke guanya gitu. Ya. Nah, itu guanya macam-macam tuh. Ada yang misalkan hobi nge-game, dia nge-game gitu tuh ya. Ada yang hobi ngerokok, dia ngerokok kayak gitu tuh. Bukan berarti dia diam tuh untuk apa ya, menyendiri tuh lebih untuk nyari solusi gitu, bahwa aku tuh bisa gitu. Karena gini ya teman-teman, ini pengalaman gitu kan. Kadang betul ya, tadi kata Tesyani ya, perempuan itu kan pengen gitu ketika ada suaminya yang lagi bermasalah tuh kan kerasa, perempuan tuh kerasa mereka itu, apalagi tipenya intuiting ya, sama feeling dia kerasa teman-teman. Nggak cerita pun suaminya dia tahu loh, ini masalah ya gitu kan. Akhirnya kan enggak, biasa aja gitu kan. Kalau sambil ngerokok ya ngerokok enggak, biasa aja gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak yang lain gitu ya, kalau tipikal apa namanya akang gitu ya, kalau lagi masalah biasanya apa scroll HP kayak gitu kan. Udah kadang baca buku, yang nyari solusi yang memang bisa menyelesaikan masalah itu kayak gitu tuh. Dari pengalaman gitu kan. Karena dia lagi butek teman-teman. Kalau air ya dia itu keruh gitu. Biarin dia si keruhnya tuh diam dulu gitu sampai benar-benar bening. Kalau misalkan pria biasanya kalau udah benar-benar bening dia temu kok solusinya itu. Ya, kecuali sampai benar-benar timbul sakit dan lain-lain, itu udah dalam banget berarti laki-laki tuh biasanya gitu ya. Kalau secara umum gitu tuh, ingat bahwa laki-laki itu kayak matahari, kalau perempuan kayak bulan bisa berubah-ubah. Nah teman-teman ya udah tahu nih kalau misalkan wanita itu kan kayak bulan ya, dia cepat banget berubah-ubah emosinya, itu kita harus paham gitu tuh ya.
tiba-tiba happy gitu kan. Sekian menit kemudian kok manyun gitu kan. Nah, ini yang kadang salah paham gitu, disalahpahami sama kita itu ya. Padahal ya begitulah perempuan gitu kan. Mereka itu cenderung labil gitu emosinya. Nah, kita sebagai laki-laki yang katakanlah diberikan kekuatan yang sedikit berlebih, nah digunakan untuk bisa menguatkan beliau itu. Ya, karena perbedaan ini yang dari Mars dan Venus yang seperti yang disampaikan di minggu kemarin juga ya, bahwa kita kan kayak sendal nih. Ya, laki-laki perempuan tuh beda loh. Kiri kanan tuh beda loh. Kalau sama kan ada memesnya ya, kalau sama itu kan gay gitu kan. Ya, atau lesbi ya. Kita beda laki-laki dan perempuan, tapi saling melengkapi gitu. Dan harus beriringan langkahnya gantian. Ya, bahwa perempuannya marah, laki-laki harus sabar. Laki-laki marah, perempuannya harus sabar biar langkahnya beriringan bareng. Gitu tuh. Jangan laki-lakinya marah, perempuannya marah, loncat-loncat kan jatuh. Ini yang banyak kejadian gitu kan. Yang selesai itu karena mereka nggak ada yang mau ngalah gitu. Nah, seni dalam kehidupan rumah tangga itu bisa mengadopsi ya tadi seninya sepasang sendal itu gitu kan. Hidup beriringan, saling melengkapi. Ya, kita beda tapi saling melengkapi. Gitu palingnya kurang lebihnya teman-teman. Sorry kalau misalkan kepanjangan gitu. Ya, terima kasih Kang Tio. Mangga dari teman-teman yang masih penasaran, yang punya pertanyaan, Iya, lagi Koko sharing, nih, punya Pak Ajis pengalaman nih. apa? Ayo tuh, pengalaman tuh. Koko nih, Koko seru nih pengalamannya. Ayo, Kok. Apa ya? Ayo kok Ya, spill kok. Kalau Koko dinasehatin gimana perasaannya? Sama Terus kalau- ini kan katanya tadi tuh kalau perempuan kan biasanya bahasanya kayak kode-kode kayak gitu. Nah, kalau laki-laki kan menangkapnya itu tuh sebagai informasi langsung. Jadi harus gimana dong komunikasinya? Apa memang harus tanpa metafora dan sebagainya kalau ke laki-laki atau gimana? Ah, ya kok gimana kok? Ya Pak betul Koko. sih. Kalau laki-laki mah kan kalau ada masalah tuh pengen itu ke gua dulu sendiri. Apalagi kan kalau karakternya introvert ya. Nah, Koko mah lebih suka misalkan di teks dulu, bukan langsung tapi di teks dulu. Misalkan di WA atau apa gitu. Nanti Koko baca, oh gini 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 gini. Baru merenung kayak gitu sih. Kalau tipenya introvert ya, kalau extrovert mah mungkin langsung diskusi ya. Kayak Kang Anjis, gimana Kang Anjis? Kalau ada masalah Kang, Ya. kalau introvert sih lebih suka emang itu sih, emang Betul. suka ke gua dulu gitu. Betul, Lebih setuju. merenung kayak gitu. Apalagi introvert, betul kok, setuju. Lanjut kok. Ya itu sih emang betul kayak misalkan dikasih nasihat tuh kadang kita menerimanya sebagai informasi gitu. Wah, Ya, kayaknya betul. disalahin nih gitu. Padahal mah kan hanya mengungkapkan perasaan tuh perempuan. Iya, betul. Kita nerimanya informasi mentah-mentah gitu. Makanya kalau sekarang tuh kan karena banyak pengalaman ya lebih diam dulu lah. Ini bener nggak informasinya kayak gitu. Kalau misalkan oh ini cuma perasaan, ya udah tahan dulu gitu, sabar dulu biar airnya jernih dulu kalau kata Kang Tio kan ya. Iya, betul, Kayak betul. gitu. Butuh waktu laki-laki tuh teman-temannya kalau ada masalah tuh biarin dulu yang lagi botaknya suruh kerut dulu. Kalau misalkan lagi botak diobok-obok lebih parah, seriusan gitu teh. Kasih kesempatan dia untuk bisa membeningkan diri gitu ya dengan dunianya itu ya, setengah jam 1 jam gitu kan. Kalau dia udah nyapa-nyapa kita tuh ya sebagai perempuan berarti dia udah agak baikan, baru ngobrol gitu. Nah, Pak Jis, Kang Febi ini, Kang Sidik yang jomblo-jomblo nggak apa-apa boleh ya. Tolong Pak Yoko langsung ya Pak, guru Pak saya itu Yoko. Pak. Betul, Guru Pak Yoko saya. nih senior nih. Pak Yoko, komen Yang dong. udah lebih panjang nih. Ah, Gimana Pak Yoko? ini guru saya ini Pak Yoko nih. Iya, Mangga Pak Yoko pengalamannya ini insya Allah paling panjang di antara kita. Iya. Ya, pengalaman dalam hidup pada intinya kan apa ya, kembali ke sabar semuanya intinya gitu. Ya, betul Pak Yoko. Saling pengertian lah intinya. Jadi kadang-kadang perasaan pria dan wanita itu bedanya di dalam apa ya, mengatasi masalah. Kadang pria pinginnya cepet-cepet beres gitu. Kadang ada yang perempuan santai dulu gitu. Jadi pada intinya ya lihat situasi kondisi kejiwaan masing-masing sih. Terutama sebagai pria yang ya diibaratkan dari planet Mars emang
jiwanya apa ya, nggak bisa didikte, apalagi dinasehati dengan bahasa kayak nasehati gitu, nggak mau banget gitu, Yes, gengsi betul. banget laki-laki gitu. Jadi penyampaian bahasanya mungkin cek bahasa Sunda malah pagedang lah gitu. Nyampein kalau seorang istri ke suami itu, kalaulah memberikan nasihat atau masukan, mungkin ada bahasa-bahasa yang lebih halus bahasanya gitu. Padahal itu masukan atau nasihat, tapi dengan bahasa yang mungkin diambilnya lebih halus, dan itu pun harus lihat situasi kondisi, mimik muka kan kelihatan juga ya. Ya, Ketika betul. mimik mukanya nggak enak banget gitu kan, tiba-tiba kadang-kadang perempuan nyerocos gitu, makin parah malah gitu. Iya. Biarkan aja dulu, Ya, kasih waktu untuk merenung, udah tenang, nah baru kita masuk. ya, betul. Gitu aja paling yang saya alami gitu. Ya, atur nuhun Pak Yako. Ini teman-teman sedikit ya, Bu Istia, ini ada ilmu dari Ustadz Habib Basalama nih. Caranya supaya dompet laki-laki kebuka, katanya. Ada 3 cara. Nah, kenapa ke dompet nih? Iya, kan perempuan pengen ke situ, kan nomor 7 tadi kata Pak Hadis tuh. Transferan nggak ada dompet. Oh Kan iya, dompetnya bukan cuma maksudnya dompet yang lain-lain dompet, mungkin. dompet digital lah ya, sekarang Maya gitu ya. Iya, jadi tadi ya tahap pertama kalau misalkan ingin menyampaikan sesuatu nih ke laki-laki ya, biarin kasih waktu dulu untuk dia itu bening, ya mengheningkan diri gitu kan sampai dia ketemu gitu kan. Karena tadi ya laki-laki kalau dinasihatin walaupun nasihatnya bagus, dia tuh seolah-olah ya bawaan alamnya tuh direndahkan, apalagi sama istrinya sendiri teman-teman. Ya jangan dulu, ya biarin dia nyari waktu, nyari kebeningan diri, itu tahap pertama. Tahap kedua, kalau misalkan dia udah mulai kelihatan ada baikan nih ya, kelihatannya kayak gimana? Biasanya dia udah mulai aktivitas tuh, ya mandi gitu kan, makan. Nah, sebelum tidur ya, itu bisa melakukan aktivitas 3 aktivitas kalau kata Ustadz Khalid ya, gitu di ilmu parentingnya beliau itu, gitu. Jadi ada yang nanya waktu itu ke Ustadz Khalid kan, gimana caranya supaya bisa dalam tanda kutip ya memberikan tanda kutip kepuasan ke laki-laki katanya gitu ya. Ujungnya apa? Ujungnya ya sakinah gitu kan. Kalau kata Ustadz Khalid. Yang pertama, laki-laki itu ya teman-teman, terutama istri-istri nih, ini bukan kata Akang ya, kata Ustadz Khalid. Itu harus tercukupi 3 kebutuhannya. Yang pertama adalah kebutuhan perutnya gitu. Ya, perut dulu gitu. Begitu misalkan perutnya itu kenyang, waras gitu laki-laki itu. Ya, kalau Pak Yoko ketawa. Yes, ini sederhana tapi penting loh teman-teman ya, gitu kan. Jadi pahami kebutuhan perutnya gitu. Teman-teman terutama yang udah punya suami gitu ya, begitu pulang kerja tuh, kalau bisa sebisa mungkin udah ada tuh makanan beliau itu. Suku-suku yang disukai, itu senang banget beliau itu. Serius. Ya, satu. Nanti akan minta tolong ya kalau sudut pandang perempuan kayak gimana gitu ya. Ini sudut pandang laki-laki. Yang kedua, penuhi inderanya. Sebenarnya ini yang pertama, sorry. Langkah yang pertama tuh penuhi inderanya. Jadi begitu pulang kantor ya, tolong tuh ya, apalagi bagi tipikal suami-suami yang memang orang yang sensing, thinking, judging, itu senang banget ketika pulang ke rumah tuh istrinya udah cantik gitu tuh bahasanya itu. Nggak usah dandan yang manner-manner ya, mungkin udah mandi, wangi kayak gitu tuh. Rumahnya udah bersih, itu seneng. Jadi terpenuhi matanya itu ngeliatnya bagus-bagus, yang indah-indah kayak gitu kan. Penciumannya nyium yang wangi-wangi kayak gitu tuh ya, pendengarannya mendengarkan yang baik-baik gitu kan. Begitu pulang disapa kan dengan hati gitu tuh, ayah gitu kan, gimana kantornya, lancar gitu, enak banget loh. Memang ini nggak mudah sih ya, tapi ya itu caranya gitu kalau kata Ustadz Khalid itu. Kemudian penuhi juga apa namanya lidahnya gitu kan, masaklah masakan yang memang sesuai dengan yang dia sukai kayak gitu tuh ya. Fakok ya, visualnya, auditorinya, kinestetiknya, ya, olfaktorinya, gustatorinya, perabaannya kayak gitu tuh. Nah ini memang nggak harus ideal ya sebenarnya mah laki-laki itu, tapi ketika perempuan bisa memberikan yang terbaik untuk bisa dalam tanda kutip memuaskan indera fisiknya, itu happy laki-laki itu. Satu, ya yang kedua tadi perutnya. Yang ketiga teman-teman tahu lah ya yang mana ya, terutama bagi yang udah punya pasangan. Kalau ketiga itu terpenuhi, insya Allah laki-laki itu happy gitu. Ya, dan ketika nggak diminta pun beliau akan dengan senang hati gitu, mah mau apa gitu ya, biasa beliau gitu teman-teman. Cobain deh supaya kok anggap ke kepala aja.
Itu kalau kata Ustadz Khalid ya, bukan kata Akang ya. 3 pemenuhan itu tolong dipenuhi dengan sebisanya ya, nggak usah harus ideal, sebisanya semampunya. Nah baru nanti laki-laki akan keluar tuh, ya jiwa laki-lakinya untuk bisa memenuhi kebutuhan istrinya. Kebanyakan di luar sana ya, banyak yang cerita juga kan, kadang ngobrol sama istri tuh, si Anu cenah cerita suaminya gini gini gini. Kenapa ya? Ya udah, akan masukkan dari sudut pandang laki-laki gitu kan, gini-gini. Kalau kata Ustadz Khalid dan berdasarkan pengalaman tuh gini, gini disampaikan dan alhamdulillah bagus. Jadi ya tadi ya komunikasi betul disampaikan dan tolong perempuan kalau misalkan ngejelasin ke laki-laki itu jangan pakai metafor, ya langsung aja gitu. Tapi dengan tadi ya biarin dia kasih istirahat dulu ya, penuhi dulu semua kebutuhannya sebisanya ya. Kalau kondisi udah memungkinkan baru ngomong kayak gitu. Itu mungkin ya tambahan sedikit kalau kata Ustadz Khalid, teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu ya, terutama para istri ya. Itu caranya. Oke. Alhamdulillah, turun Iya. Kang Tio. Sami-sami. Mangga lanjut. Pak Ajis nih, diem-diem baik Pak Ajis. Ayo Pak bantuin. Ajis atau mungkin teman-teman yang para pengantin baru Febi bisa tuh, sharing kehidupan Nah, Kak baru. Kang Febi. Febi boleh. Nah, Oh, Kang Kak Febi Febi yang udah mangga. menikah, Cing. Aku mau denger semua ininya, Ya. perspektif Febi. berbeda-beda ya pasti. Curhat Kang Febi. Febi susis Pokok juga tuh, apanya? Febi. Susis juga deh. Kalau pengalaman berarti ya, apa yang dikatakan dari Kang Tio barusan tuh emang betul gitu. Dan dirasakan sekali gitu. Dan emang realitanya seperti itu sih. Setuju Kang. Jadi kalau apa ya ngobrol sama laki-laki mah emang kayak gitu, sudut poin aja sih. Tapi emang lihat dulu kondisinya juga gitu. Dan sebaliknya juga sih kita juga nggak nutup kemungkinan ya para laki-laki juga sama mungkin ya. Cuma penyampaiannya aja yang berbeda mungkin. Kalau dengan pria mah to the point, kalau dengan perempuan mungkin yang tadi juga sama aja sih kayaknya ya. Apa namanya tuh pelan-pelan berarti ya nyampaikannya. Seperti itulah. SMA masih baru gitu, baru 2 tahun nikah juga. Jadi pengalamannya masih segini nih. Jadi apa yang diceritain nggak banyak. Gitu. Ya, tenun. Mangga Teo. Ini dari Ya, sudut pandang siap. perempuan ya, minta tolong teman-teman perempuan. Pengen apa sih kalian teh gitu? Coba diceritain. Neng Jelas, Ita, itu Neng perempuan Dini. mah. Nah, dari Tergantung TIS mood, Pak. Oh tergantung Tergantung mood, sama tergantung tanggal ya Pak Ajis. tergantung tanggal juga. Tua beda soalnya. Berarti Adi sih, Ya. aku nyimpulin aja sih kalau perempuan sebenarnya memang apa namanya kadang-kadang memang ya gitulah. Jangankan orang lain, dari sendiri aja susah. Nah, apa sih maunya kita tuh? Kadang-kadang kita juga nggak paham gitu kan. Betul. Dan kan orang lain memahami diri sendiri dan perasaan sendiri, ngontrol perasaan sendiri, emosi sendiri aja susah gitu, apalagi dipahami orang lain. Gitulah perempuan gitu. Emang susah dipahami gitu ya. Tapi ya itu karena memang tadi banyak menggunakan feeling kan, banyak menggunakan mood tadi. Cuman satu yang aku simpulkan karena memang dari buku tadi yang ditulis tahun 72 sampai pemikiran sekarang para lelaki dan aku juga sudah maksudnya sudah menikah dan mengenal laki-laki gitu. Berarti memang gitu sih yang aku tadi tanyakan, berarti kita tidak bisa merubah laki-laki gitu. Nah, kita sebagai perempuan makanya dari awal jangan sampai salah pilih pasangan gitu. Jadi jangan sampai berharap laki-laki akan berubah setelah menikah. No, berarti big no. Mereka tidak berubah untuk kita, guys. Jangan berharap mereka berubah. Jadi satu sih jangan, karena itu tadi dinasehatin bukan caranya gitu kan. Berarti kan harus menunggu mereka berubah untuk diri mereka, untuk berubah sendiri gitu. Nggak bisa kita rubah. Jadi memang dari awal kita nggak boleh salah pilih pasangan. Gitu sih notidnya yang aku notid gitu. Oke, tenun. Turun Teh Isti. Ceritanya Teman-teman yang lain. teman-teman yang lain nih, yang udah terutama. Teh Intan kayaknya mau ngomong. Iya. Tuh kan, enggak Teh Intan. Sok. Mangga Teh Intan.
kemarin kan kebetulan aku juga sempat minjem buku ini kan dari Tesyani, jadi aku juga baca-baca sedikit kan. Terus yang aku tangkap dari buku ini sih sebenarnya buku ini tuh untuk dibaca oleh kedua belah pihak gitu loh, nggak cuma satu. Jadi supaya kedua belah pihaknya tuh ngerti, nggak cuma satu orang aja. Jadi aku sih nangkepnya kalau buku ini tuh bukan pembenaran buat sikap masing-masing gitu loh. Jadi lebih ke pembelajaran ke lawan jenis gitu, kayak oh jadi cowok tuh gini gini gini, tapi cowok juga nggak boleh kan aku cowok, jadi aku kan gini gini gini. Kita juga sebagai cewek nggak bisa gitu, kayak kan aku cewek, aku tuh baper gini 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 gitu. Terus kan kebetulan aku juga kemarin tertarik sama buku Tesyani, terus saya kira aku beli ini. Mana kelihatan nggak? Buku lanjutannya gitu. Judulnya Beyond Mars and Venus. Kalau itu terbitannya lumayan baru sih, 2018. Kalau di buku itu penjelasannya adalah zaman sekarang itu cewek dan cowok sebenarnya hampir equal karena udah ada masa emansipasi dan lain-lain. Jadi cewek tuh sebenarnya lebih punya hak yang sama untuk bersuara juga sama kayak cowok. Bahkan dalam hubungan juga seperti itu, dan cowok juga udah nggak semaskulin itu. Jadi mereka tuh udah lebih banyak lebih banyak bisa mendengarkan juga, lebih banyak bisa menerima karena udah banyak ilmu-ilmu juga kan sekarang. Terus di sini sih ada perkataan yang tadi kan Teisti kan nanya gimana caranya kalau untuk mau ngubah cowok. Nah itu tuh katanya di sini disebutin memberi lebih banyak untuk mengubah pasangan terasa sebagai manipulasi daripada dukungan. Jadi kita emang sampai sekarang pun emang bener nggak bisa menasihati cowok supaya dia berubah gitu loh. Jadi lebih ke daripada pengen mengubah orang, lebih baik kita mengubah diri kita sendiri. Jadi kayak dengan menemukan kebahagiaan tanpa menuntut pasangan berubah, Anda akan bebas memberi lebih banyak dan tetap lebih bahagia. Jadi Betul, kita lebih fokusnya ke kayak ngasih, terserah kita dia mau balasnya seperti apa, yang penting kita fokus ke ngasih gitu. Dan biasanya sih kalau kita udah banyak ngasih pun ntar pasangan juga bakal ngasih yang sama. Jadi di buku ini lebih ke sebenarnya kita tuh equal loh, walaupun banyak hal yang berbeda, tapi kita tetap sama gitu sebenarnya kalau untuk sekarang. Jadi udah nggak sebaku zaman dulu ditulis di Men Are From Mars and Women Are From Venus sih, kalau menurut aku ya Teh. Aku kan pasangan baru nih, jadi lebih ke sekarang banget lah gitu, nggak terlalu relate juga sama buku ini sebenarnya. Lebih nyantai ya Tan ya sekarang ya. Iya, kalau sekarang lebih nyantai sih kalau menurut aku. Nggak terlalu baku harus gitu. Kan ada yang nyasar aja satu sama lain mereka sukanya kayak gimana. Ada yang nyasar cowok nyasar ke planet Venus. Iya bisa kayak gitu sekarang kok sebenarnya. Karena nggak semua gitu. cowok juga sekarang pengen dianggap maskulin. Kadang mereka juga capek dianggap mereka tuh cowok. Mereka juga pengen keluh kesah. Kita juga kadang cewek nggak mau dianggap terus baperan, terus kayak ngeluh terus. Kita tuh pengen gitu berdaya juga gitu lah. Kita tuh sama-sama berdaya, sama seperti cowok. Gitu sih. Terima kasih Neng Intan. Alhamdulillah. Berarti tadi ada hubungannya juga dengan informasi yang disampaikan sama Kang Tio ya. Yang tadi kan kita tuh ngasih sebetulnya itu adalah manipulasi dukungan manipulatif seperti itu ya. Tidak merasa dinasehati secara langsung. Terima kasih Neng Intan. Ya, sama-sama. Alhamdulillah luar biasa. Mangga yang lain. Masih adakah? Berarti kan gini kan, tadi kan memang betul, berarti kan laki-laki kita satu didukung, ya kan? Terus yang kata Intan tadi juga kan kita juga nggak berfokus bahwa kebahagiaan itu akan selalu didapatkan dari pasangan. Bener nggak Intan? Kita fokus pada apa yang bisa membuat kita bahagia gitu. Jangan fokus pada pasangan gitu. Misal gini, saya tuh kayaknya perempuan kan selalu baper gitu, kayak pengen deh saya pengen suami saya seperti suami tetangga misal ya, yang perhatian, yang suka ngajak jalan-jalan, yang suka romantis gitu. Jangan berfokus pada itu gitu. Kita ciptain aja kebahagiaan kita sendiri gitu. Dengan sendirinya kebahagiaan itu akan tercipta gitu kali ya Intan ya. Iya, benar banget Teh. Jadi lebih baik fokus ke
diri kita untuk jadi kayak istri tetangga gitu misalkan. Maksudnya kita berusaha untuk lebih baik, bukan Jadi istri untuk tetangga orang ya. lain. Kayaknya kita Siapa pindah tahu. planet Pak Jati. Iya, Enggak gitu. Ayo, ayo, kayak kita ayo. dikuasai nih planetnya. Iya, Sudah mulai nih. sudah mulai. Jadi istri tetangga. Ya, Maksudnya kita bisa belajar kenapa suami tetangga tuh lebih seperti ini, mungkin istrinya kayak gini gitu kali. iya. Jadi fokusnya bukan ngerubah pasangan kita, tapi rubah diri kita sendiri gitu kan ya. Jadi Bener ya. Jadi kayak ya udah fokus, misal kayak kita berdandan itu gitu, bukan untuk hanya membahagiakan suami, tapi untuk membuat diri kita nyaman dan emang saya bahagia dengan penampilan saya yang lebih cantik gitu. Jadi ketika kita nggak dapat respon baik dari suami, misal kita udah dandan misal ya, terus suami nggak muji, ih kamu kok hari ini cantik, kita nggak akan kecewa gitu ketika hal itu nggak terjadi, karena kita fokusnya ya udah saya memasak, saya berdandan, saya ini tuh satu memang itu kewajiban saya, yang kedua emang itu untuk diri saya sendiri gitu. Ya. Jadi ketika kita tidak mendapatkan pujian dari suami, ya kitanya nggak kecewa. Itu kali ya, Neng Intan. Iya benar teh. Oke, ya sedikit lah ya, sudah dapat pencerahan. Mama dari ciwi-ciwi yang lain atau yang sudah menikah, Mangga respon dong, Neng Rita. Mangga Neng Ita. Belum cukup umur teh. Udah nikah juga. Extra diragumi berbagi. Belum cukup umur. Malu sama suhu-suhu. Kan nggak apa-apa tuh pengalamannya gitu. Kalau Teh Isti dulu itu teh berapa lama ya sampai bisa mengerti bahwa pasangannya tuh begini. Nggak bisa teh, sampai sekarang udah aku berarti paling tua menikah di sini Pak Yoko. Setelah Pak Yoko kayaknya aku deh. Ya Pak Yoko, setelah Pak Yoko tuh aku sampai sekarang juga aku nggak bisa paham Teh Yoyo. Selalu aja ada yang membuat aku teh nggak paham gitu. Kayaknya kita memang harus belajar seumur hidup tentang pasangan teh. Rumah tangga nggak ada sekolahnya ya Teh? Nggak ada. Iya. Long life itu mah. Dan evergreen. Iya, kayaknya tuh ya itu nggak ada apa sih namanya, nggak sampai sekarang juga aku kayak masih belajar memahami gitu. Ya. Tapi serunya di Saya situ. masukkan dikit nih ke yang belum menikah. Jadi atas dasar pengalaman ini, maaf bukan artinya buka aib sendiri ya, ini buat kebaikan yang belum menikah aja. Pada intinya ketika mau menuju ke rumah tangga, kehati-hatian untuk memilih calon pasangan benar-benar harus teliti gitu. Karena yang saya alami dulu kan terlalu muda menikah, akhirnya belum ngerti gimana menikah, nggak ada yang ngasih tahu gimana gitu kan pasangan kita gimana. Ya kebetulan dulu usia istri saya kan lebih tua gitu kan, jadi terlalu dominan sekali gitu. Jadi seolah-olah dia sebagai kepala rumah tangga, saya yang di bawahnya. Nah itu jangan sampai kejadian semacam ini ketika rumah tangga nanti yang belum menikah gitu. Karena kalau begitu terus lama-lama ya muncak juga gitu. Akhirnya nggak kuat juga, akhirnya nahan. Ya kata yang tadi Teh Isti bilang bahwa kita jadilah diri sendiri gitu kan. Kok orang lain romantis, tapi tetap Teh ada kecemburuan di hati. Kenapa sih istri orang lain kok mesra ke suaminya gitu kan? Saya juga pingin yang gitu. Dulu emang kejadian begitu gitu. Kenapa sih istri saya kok dingin banget gitu kan? Kurang hot ya Pak ya? Ya betul Teh. Karena apa ya? Nggak apa-apa ya dikit vulgar ya. Karena suami kayak kata Kang Dio tadi, emang harus puasin gitu. Ketika suami dipuasin, apapun bakal dikasih ke istri lo. Yes, setuju bisa. Gitu. Terutama di ranjang loh, maaf ya. Di ranjang nih harus benar-benar. Yes. Iya. Nah, itu Alhamdulillah, makasih Pak Yoko udah diperjelas. Makasih. Mudah-mudahan yang belum menikah, mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang terbaik dari Allah, yang dapat yang soleh-solehah, jangan sampai ngalami kejadian rumah tangga 2 kali 3 kali nggak lebih menarik. Iya. Hanya sekali yang lainnya, udah saya aja yang ngalamin gitu. Karena ketika
perbandingan dulu rumah tangga dulu dan sekarang, emang kenyamanan di rumah tangga itu sangat sangat penting banget. Jadi banyak ribut gitu, emang capek. Nah, ketika karena kan ada perbandingan ya dengan yang dulu dengan sekarang. Alhamdulillah, ketika kita menemukan kenyamanan, segala suatu hal Allah mudahkan, intinya gitu. Ya. Itu aja paling masukan kehati-hatian yang belum menikah. Hati-hati, kata orang tua, lihatlah babat, bebet, bobot gitu. Intinya agamanya yang kuat lah. Karena seorang laki-laki terutama kan harus jadi imam. Gitu. Itu aja paling masukannya. Makasih. Ya, alhamdulillah. makasih, Terima Pak kasih Yoko. Pak Yoko. Pak Yako. Neng Dini dong, Neng Dini mana? Neng Dini. Kalau misalnya sepanjang Dini menikah ya, mungkin yang sama sih yang kayak Intan, jadi kayak lebih simple aja, nggak yang harus laki-laki itu misalnya harus mengajari, terus harus jadi yang bener sosok imam tuh yang bener-bener yang pokoknya kamu harus gini gini. Enggak sih, sepengalaman Dini ya, karena suami Dini juga termasuk yang kayak gak banyak nuntut dan yang gak banyak mau ini itu, jadi kita bareng-bareng aja sih, lebih sepadan aja sih. Mungkin yang Dini rasainnya sekarang gimana orangnya juga gitu. Kalau misalnya menurut ini malah si karakternya, misalnya sifat laki-laki dan perempuan tuh kayak kebalikannya. Suami Dini tuh yang lebih baperannya gitu. Dini tuh yang lebih kayak saklek, kayak gimana ya? Kayak apa sih enggak, jangan apa sih, dikit-dikit misalnya ngeluh. Suami Dini tuh yang tipe yang bapernya malah kayak kebalikannya gitu. Terpapar penus itu. Jadi enggak semuanya, maksudnya Kesasar lagi ya. jadi gimana kita bisa menilai kita pasangan, misalnya pasangan kita kayak gini, kita teh harus kayak gimana. Terus bener yang misalnya kayak Tata Isti gitu, kita harus misalnya ngasih lebih kayak pernah Dini terus Dini ngasih aja, pokoknya pengen ngasih yang terbaik, kayak nyiapin dan lain-lain. Ada kalanya suami tuh kayak ngerasa Dini tuh terus-terusan kayak ngasih yang dia nggak suruh tapi Dini kasih gitu. Terus dia ngerasa bersalah. Pernah sempat ribut gara-gara itu gitu, karena Dini teh udah ini maksudnya aku emang ngasih ikhlas, terus aku juga pengen ngasih yang terbaik. Nah di situ suami tuh kayak pengen sama-sama lah, kayak pengen seimbang gitu, nggak mau Dini tuh kayak lebih apa ya, lebih ngasih gitu, terus sedangkan dia tuh diam aja, dia juga pengen ngasih yang terbaik. Jadi intinya harus sama-sama sih barengan. Di saat kita mengerti pasangan satu sama lain, jadi kita juga bisa jadi apa sih, sejalan gitu. Iya. Itu sih. Terus perbedaan zaman juga kali ya. Iya, Mungkin benar, kalau perbedaan pasangan-pasangan zaman dulu juga. lebih ke kayak gitu. Cuman ke pasangan kayak seumuran aku dan Teh Dini tuh lebih ke yang equal gitu sih. Kita Yang lebih aku simple rasain. aja gitu. Iya, Gak mau siapa yang sama bisa dibikin ya lakuin ribet. gitu. Jadi gitu kayak masalah tuh kayak gak mau dibikin berlarut. Emang Iya. pengen ngobrol saat itu juga gitu, nggak yang diem-dieman. Nggak ada tuh kayak misalnya ngelihat contoh misal orang tua ya kan, orang tua tuh masih kayak marah tuh diem-dieman. Terus Dini nggak mau kayak gitu, jadi harus ngobrol gitu. Jadi nggak ada skat suami istri, jadi kita harus emang bener-bener nyatu sama bareng-barengan gitu. Gitu sih Teh. Paling yang Dini rasain selama menikah. Siap. Siapa lagi nih? Neng Iska. Sama sih, Iska juga lebih ke bareng-bareng aja. Kayak kalau saling nasehatin juga, alhamdulillah. Kalaupun ada salah, alhamdulillah masih bisa nerima, nggak sampai yang kayak gimana ya? Kamu nggak usah nasehatin aku, enggak sih. Alhamdulillahnya masih bisa gimana ya? Saling mengingatkan, karena emang kan tujuan di awalnya juga karena agama, terus sudah dipahami dari awal bahwa nikah tuh kan menyatukan dua orang ya, dua pikiran. Nah, dari awal itu kan udah dipahami bahwa
pasti nanti bakalan ada perbedaan pendapat gitu loh. Jadi gimana ya? Karena dari awalnya sudah dipahami seperti itu, jadi setelah menjalani, alhamdulillah bisa saling menerima walaupun misalnya Iska menasehati suami, suami menasehati Iska, ya itu saling-saling menerima aja sih, nggak ada yang sampai kamu jangan nasehatin aku, kalau aku nggak suka dinasehatin kayak gitu sih, alhamdulillah sih nggak ada gitu. Karena emang itu tadi kan kayak kayak Tinta sama Teddy mungkin zamannya sekarang udah equal aja, jadi sama-sama aja gitu. Oh itu kalau kamu kurang lebih seperti itu sih. Oke. Siapa lagi nih? Teh Linda. Teh Linda. Ada Neng. Ya, halo nih. Ya Neng, mangga Neng. Ada. Oh ya, bingung juga sih. Ada selama ini memang nggak terlalu banyak perbedaan gitu ya. Secara kadang Ina juga kalau misalkan ada masalah, memang kadang suka ingin sendiri juga, kayak nggak mau bercerita dulu gitu lah. Kadang Ina juga nggak tipe-tipe yang baperan, kadang juga Ina juga ingin yang sendiri dulu. Jadi saling memahami aja sih. Memang selalu ada perbedaan, tapi selama ini kalau misalkan kita masing-masing ingin menerima pendapat dari orang lain, pendapat dari pasangan, menghargai pasangan, itu malah lancar-lancar aja sih. Jadi Ina juga memang tipe-tipe kalau sama pasangan tuh jarang berantem, karena memang kalau misalkan salah satu ada emosi, ada masalah, kitanya yang kalem. Kalau salah satunya seperti itu ya saling memahami aja sih. Gitu kalau kata Lina mah, jangan egois. Pokoknya jangan menuntut, karena untuk apa menuntut sih? Soalnya kan memang dari awal sudah kenal seperti itu, ya mungkin nggak akan bisa pernah berubah, tapi kitanya yang harus mengerti, kita saling mengerti. Gitu aja sih Lina. Memang harus saling mengerti aja, jangan ingin merubah orang lain gitu. Karena percuma. Memang harus kita yang berubah aja. Gitu sih, untuk bisa satu visi, satu misi sampai nanti gitu. Udah gitu aja. Ya, Patur nuhun, luar biasa ya memang. Patur nuhun, iya. Luar biasa emang memahami orang lain, apalagi dari beda dunia itu lebih susah. Dari satu dunia aja kita memahami woman aja susah, apalagi memahami beda dunia ya. Tapi it's okay lah. Terima kasih masukan-masukannya, ilmu-ilmu barunya. Enggak, Teh Yoyo, lanjut. Ya, alhamdulillah luar biasa hari ini sharingnya, Insya Allah ilmu banyak sekali dari guru-guru, pengalaman yang luar biasa. Teman-teman masih ada yang mau menyampaikan lagi? Teh Tria barangkali. Sampai jam 9 ya kan? Teh Tria satu lagi. Perasaan Teh Tria masih kayak gadis gitu ya. Enggak, Teh Tria. Boleh berbagi, Neng. Kalau dari Tria sih Teh, ya lebih penting sih saling memahami itu. Jadi dijadikan acuan lah, kita sama-sama tahu gitu sifat masing-masing kayak gimana gitu kan. Terus gimana ya? Kalau Tria sih tipe orang yang cuek ya, ya udahlah kalau ada masalah sok selesain bareng-bareng gitu, jangan sampai berlarut-larut gitu kan. Terus tipe orang yang nggak banyak bertele-tele gitu, kalau misalkan ada masalah ya diobrolin bareng. Terus intinya malah nggak gimana ya, nggak saling egois lah gitu. Jadi gitu sih yang Tria rasain teh, jarang ini juga sih kalau sama pasangan mah. Iya, Patur nuhun, Neng. Udah ya semuanya ya? Insya Allah sudah. Ya, sip. Atau ngasih masukannya Hatur nuhun. Arya, jangan dulu Arya, belum nikah kamu Arya. Ntar lagi lah ya yang belum menikah, semoga disegerakan. Apalagi yang udah punya pasangan, disegerakan rezekinya dan lain-lain biar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, Insya Allah sudah. Neng Shani, ada yang disampaikan terakhir kah dari closing bedah statement. buku kali ini? Ya Kak Yoyo, jadi setelah kita sharing barusan kan, intinya buku ini tuh bukan untuk dijadikan, maksudnya Shani kan yang tadi Shani bahas tuh, Shani ngebedah isi buku ini kan, ternyata
praktiknya untuk apa sih, untuk kehidupan tuh apalagi untuk sekarang tuh jauh dari apa yang ditulis di buku ini. Jadi ya mungkin ini lebih ke apa ya, pembelajaran aja untuk kemudian apa sih, bahwa sekarang tuh perempuan dan laki-laki itu sejajar, itu Shani setuju banget. Jadi bagaimana kalau apa sih, laki-laki tadi disebutkan ingin merasa dibutuhkan, maka jadilah berguna. Terus perempuan ingin didengar, maka jadilah pendengar juga. Paling gitu sih yang Shani dapat. Terima kasih untuk sharingnya dari teman-teman semua. Sekian udah buku dari Shani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.